Iya, silakan Ibu Riris. Ya Bu, sebentar. Oke. Bentar. Bentar masih. Oke. Oke, sebentar Bu. Saya cek dulu. Oke, saya coba share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Bisa lihat tampilan saya, Bapak Ibu? Oke, sudah bisa terlihat ya tampilannya ya untuk slide yang saya tampilkan. Jadi mungkin sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin tahu sedikit, ya mungkin bisa dijawab sedikit pertanyaan dengan singkat saja. Mungkin bisa dikirim lewat chatroom, atau kalau memungkinkan ya bisa lewat chatroom. Kalau misalnya tidak memungkinkan, bisa dijawab sendiri-sendiri di hati masing-masing ya. Ada sedikit pertanyaan, tidak banyak kok. Jadi mungkin para peserta, Bapak Ibu sekalian bisa sedikit menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan sebelum saya masuk ke dalam materi untuk asesmen pembelajaran jarak jauh. Sudah siap ya Bapak Ibu semuanya? Saya harap siap ya. Oke, bisa dijawab dengan singkat. Oke. Pertanyaan pertama, sudahkah Bapak Ibu melakukan asesmen dalam pembelajaran? A, sudah, B, belum. Oke. Sekarang dijawab. Tidak bisa melihat. Sudah, banyak yang ya, sudah. Ya. Oke, sudah. Kalau begitu yang kedua, apakah asesmen perlu dilakukan dalam proses pembelajaran? Perlu. Perlu. Ini di belakang saya pada jawab semua. Pada jawab. Apa perlu. hebat semuanya, hebat. Oke. Iya. Saya Perlu sebagai ya? wakilnya Bu Riris. Oke, luar biasa Bu Erna juga. Oh, di chat juga perlu. Wow, Di chat. perlu Wah, semua. saya tidak bisa lihat Berarti chatnya. antusias loh. Oke, kemudian yang ketiga, apakah ada perbedaan asesmen yang dilakukan sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi? Ya. Oh, di chat. Ya. Ya, oke. Luar biasa itu yang jawab ya. Oke. Ada. Kemudian, mungkin ini sedikit kualitatif ya. Yang keempat, apakah kesulitan yang dialami dalam pembelajaran jarak jauh? Mungkin bisa disebutkan Bapak Ibu. Satu saja, masing-masing satu saja. Oke. Akses internet katanya. Akses internet, jaringan. Jaringan. Oh, ini di chat jaringan. Sinyal. Tidak meratanya jaringan. Betul. Oke. Iya. Jadi ada disparitas ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Ada lagi mungkin yang berkaitan dengan itu, dengan jaringan, internet, kemudian pemahaman siswa terhadap materi tidak maksimal. Oh, ini ada chat ini. ya. Dari Pak siapa ini? Oh, Ibu Endang. Ibu dari Endang. Ibu Endang Dwi. Endang Dwi. Siswa terhadap materi tidak maksimal. Tidak maksimal. Oke. Terus dari Ibu Dinda Malaya. Oke, gimana ini Ibu Dinda? terkendala kuota, banyak siswa miskin. Iya, itu juga jadi masalah ya, Bapak Ibu ya. Ini berarti ibu-ibu, Bapak Ibu yang jawab ini sebenarnya sudah melakukan asesmen awal ini, Bu Erna. Iya. Ya, betul. Betul. Oke. Ada lagi jawabannya dari pertanyaan saya? Ada, ini dari Bapak Purwaka Yuliananto. Kesadaran siswa dalam kewajiban belajar serta kurangnya perhatian dari orang tua karena kesibukan dan lainnya. Bapak Ibu kalau chat bisa kota atau kabupaten ya, diketik ya, biar tahu ini dari mana. Oke, luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Artinya bahwa Bapak Ibu memang sudah melakukan pre-assessment. Artinya melakukan penilaian sebelum proses pembelajaran, dan mungkin ketika saat pembelajaran pandemi yang sudah dilakukan saat ini, itu panjenengan semua sudah tahu apa sih masalahnya. Hal yang sudah Bapak Ibu lakukan itu merupakan hal yang penting dan sudah termasuk dalam proses asesmen. Mungkin panjenengan tidak sadar Bapak Ibu ya, bahwa oh ternyata saya sudah melakukan asesmen, meskipun asesmennya itu masih terbatas dan belum tersistematis. Artinya bahwa memang asesmen itu sangat penting dilakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Trisna, oleh Bu Ella, bahwa memang dalam setiap proses pembelajaran itu perlu adanya asesmen. Coba sedikit saya jelaskan terkait bagaimana korelasinya di pembelajaran dan asesmen. Jadi prinsipnya proses pembelajaran itu adalah proses perubahan perilaku. Ya.
Proses perubahan perilaku dari siapa? Bukan hanya dari siswanya saja, termasuk juga dari guru serta dari kepala sekolah dan sistem di sekolah. Ya, jadi memang itu integrated sekali. Baik itu pembelajaran yang terlembaga, artinya berdasarkan sekolah ataupun tidak terlembaga, formal ataupun tidak formal. Ya. Kenapa proses perubahan perilaku? Karena menjadikan siswa itu dari yang tidak tahu dia menjadi tahu. Jadi yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak suka jadi suka, yang tidak terampil menjadi terampil. Ya, termasuk juga perubahan pada perilaku organisasi dalam sekolah. Ya, contoh sekarang, misalnya saat pandemi itu kan Bapak Ibu sudah mengalami perubahan perilaku dalam cara mengajar. Ya, ketika mengajar ada perubahan-perubahan. Nah, ketika ada perubahan perilaku itu perlu dilihat. Perilaku itu ada dua hal. Yang pertama adalah covert behavior, ya. Yang kedua adalah overt behavior, artinya perilaku yang terbuka dan perilaku yang tertutup. Perilaku yang terbuka itu artinya bisa dilihat secara langsung. Ya, bisa dilihat secara langsung, bisa diketahui dia sedang melakukan apa, dia sedang melakukan tindakan apa. Kemudian ada perilaku-perilaku yang perilakunya itu tertutup, artinya tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, ini ada kaitannya dengan ranah dalam perubahan perilaku termasuk juga pada pembelajaran ya. Jadi ada ranah kognitif. Ini berkaitan dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan, sikap itu termasuk dalam covert behavior atau perilaku yang tertutup. Kita tidak bisa melihat secara langsung dia tahu atau tidak. Sehingga kita perlu bertanya lebih lanjut. Ya. Kemudian kalau psikomotor ini adalah perilaku yang terbuka, bisa dilihat secara langsung. Anak itu bisa membuat, katakanlah membuat suatu kreativitas dari origami. Ada hasilnya, itu psikomotor. Jadi tindakannya itu bisa dilihat secara nyata tanpa perlu kita menerka-nerka. Ya, jadi langsung bisa dilihat, bisa diobservable, bisa diobservasi. Nah, pada kondisi tersebut kita perlu adanya asesmen. Jadi asesmen itu adalah kita gunakan untuk apa? Untuk melihat apakah memang pengetahuannya atau kognitifnya itu ada perubahan atau tidak. Afeksinya ada perubahan atau tidak. Psikomotornya bagaimana keterampilannya? Nah, itu perlu dilihat, diassess. Ya, perlu dilihat. Nah, dalam melakukan assessment itu ada yang namanya rubrik assessment. Alat, tools-nya. Ya, tools-nya itu yang kemudian nanti kita desain, kalau mungkin kalau di Bapak Ibu mungkin RPP ya. Kalau di saya biasanya terkait dengan rubrik assessment. Jadi rubrik assessment itu berisi tentang kompetensi apa yang ingin dicapai oleh anak didik kita. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Cara menilainya bagaimana? Ya. Dia masuk dalam ranah yang mana? Apakah ranah kognitif, ranah afektif atau psikomotor? Jadi ketika membuat assessment itu disesuaikan dengan kompetensi dari yang dibutuhkan atau yang memang harus mereka miliki. Kalau SMK dia kompetensinya apa? Nah, itu baru nanti dijabarkan dalam rubrik assessment. Rubrik assessment itu adalah bahan untuk kita melakukan assessment. Ya, ranah apa yang kemudian dicapai harus sudah dijelaskan dalam komponen itu. Ya, jangan khawatir, kadang-kalanya ada perbedaan terminologi. Ya, contoh misalnya kalau di tempat saya namanya ada rubrik assessment, kemudian ada yang menyatakan bahwa terkait dengan RPS, ada yang dengan RPP dan lain sebagainya. Itu termasuk tool untuk bahan kita melakukan assessment. Kenapa kok kita perlu melakukan assessment? Nah, assessment itu adalah suatu dokumen yang harus kita kumpulkan, kemudian harus kita interpretasikan, karena itu adalah informasi. Dari informasi-informasi itu bisa kita gunakan untuk perbaikan atau pengembangan pada proses pendidikan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan proses pendidikan dengan baik? Bagaimana kita bisa menyatakan proses pendidikannya itu baik atau tidak, buruk atau tidak? Itu berdasarkan dari asesmen yang sudah kita lakukan. Asesmen itu bukan hanya dilakukan pada kelompok saja, tapi juga termasuk individu. Ya.
individu itu juga harus dilihat. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Krisna, kita punya rombongan belajar sekian banyak, ya, sekian kelas. Bagaimana asesmennya? Nah, kalau memang asesmennya secara manual itu memang akan kesulitan, ya. Jadi ada sisi positifnya ketika kita mengalami pandemi seperti sekarang ini, ya. Nah, proses pendidikan itu dapat kita evaluasi lebih lanjut berdasarkan hasil dari asesmen kita. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi memang penting sekali asesmen itu harus dilakukan, terutama bagi seorang guru untuk melihat bagaimana kemampuan si A, bagaimana kemampuan si B, ya, bagaimana kemampuan si C, apa yang harus saya lakukan? Karena ini nanti akan menentukan pendekatan atau keputusan nanti yang akan kita gunakan, begitu. Oke. Nah, ini berkaitan dengan evaluasi, penilaian, tes dan pengukuran. Jadi memang sebenarnya ini semua itu saling terkait, Bapak Ibu. Ya, saling terkait. Ya. Evaluasi itu adalah salah satu bahan dasar untuk mengambil keputusan. Jadi setelah kita mengevaluasi secara keseluruhan, itu baru kemudian kita bisa mengambil kebijakan apa yang sesuai. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Dan ini bisa menentukan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan pada pemegang kebijakan. Pemegang kebijakan tidak akan bisa memutuskan sesuatu tanpa adanya dasar yang kuat. Begitu. Nah, ada asesmen. Nah, asesmen itu adalah serangkaian informasi diperoleh dari hasil belajar siswa, proses belajar, dan itu basisnya data. Dari asesmen yang sudah kita kumpulkan itu sebagai bahan dasar untuk proses evaluasi karena isinya adalah data, ya. Tapi asesmen sendiri itu belum bisa langsung kemudian mencapai pada keputusan tertentu, tapi sebagai bahan dasarnya untuk proses evaluasi secara keseluruhan. Nah, di dalam asesmen itu ada yang namanya pengukuran atau measurement. Pengukuran itu adalah proses untuk menentukan kualitas atau kuantitas dari suatu benda atau suatu produk. Dan ini harus ada alat ukurnya yang jelas. Dikatakan baik jika apa, dikatakan jelek jika apa, dikatakan kurang jika apa. Ada indikator-indikator tertentu. Nah, ada variabel yang kemudian dia menjadi dasar untuk pengukuran kita. Contoh misalnya, anak dikatakan kreatif jika apa? Ada variabel adalah kreativitas, bisa membuat, bisa menciptakan. Itu adalah variabel. Nah, ketika kita melakukan suatu pengukuran untuk menentukan variabel, ada yang namanya tes. Tes ini adalah suatu alat ukur. Jadi tools-nya adalah tes. Ya. Ada tes. Tes ini yang kemudian berisi terkait dengan soal-soal, baik soal secara kuantitatif atau kualitatif, esai atau MCQ. Nah, itu bergantung kepada kebutuhan dari siswa dan kreativitas dari Bapak Ibu guru. Dan dari hasil tes ini akan muncul suatu angka. Nah, angka ini yang kemudian sebagai bahan dasar untuk bisa menentukan pengukuran tadi. Jadi berdasar dari tes yang sudah dilakukan. Muncul nilai, si A nilainya 70, si B nilainya 80, si C nilainya 90. Dari mana? Dari tes yang sudah kita berikan. Ujian akhir, ujian semester, ya, ujian kompetensi dan lain sebagainya. Kalau dilihat keterkaitan antara evaluasi, penilaian, pengukuran itu ada seperti pada gambar ini. Dan ini adalah integrated, saling berkolerasi dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam proses belajar, Bapak Ibu harus melakukan ini. Ya, karena ini memang serangkaian untuk bisa memberikan apa? Memberikan masukan pada perbaikan proses belajar. Ya, dalam lingkup kecil adalah perbaikan pada saat pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Tapi dalam lingkup besar bisa merubah suatu kebijakan. Contoh seperti sekarang ini, ketika pandemi, nah kita kan mengalami masa sulit ya, semuanya, bukan hanya di Indonesia, semuanya. Bahkan termasuk juga ada beberapa wilayah yang
sudah melakukan eh, pembelajaran tatap muka kemudian ditarik kembali. Karena apa? Khawatir ada klaster baru, klaster sekolah terbaru. Jadi klaster sekolah. Karena gurunya ternyata tidak WFH. Nah, itu kan jadi masalah. Akhirnya muncul kebijakan-kebijakan baru dari mana? Dari proses asesmen yang sudah dilakukan gitu. Oke. Oke. Jadi saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melakukan dengan baik ya. Tinggal nanti menyesuaikan dengan proses PJJ-nya ya. Bagaimana yang tepat harus seperti apa? Nah, ini tujuan asesmen. Untuk mengetahui kemampuan siswa, pasti karena bagaimana kita bisa tahu si A itu sudah bagus atau belum tanpa kita melihat. Tahu kompetensi sebelum dan sesudah. Ada perbedaan atau tidak sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Ada umpan balik. Nah, umpan balik untuk apa? Untuk perbaikan. Ketika kita tahu, contoh tadi di awal saya sudah bertanya, bagaimana hasilnya ketika sudah melakukan hasil dari yang sudah dilakukan? Oh, masalah jaringan, masalah kuota. Kemudian siswa ternyata dia tidak paham ketika proses pembelajaran dengan adanya daring. Nah, itu adalah hasil dari asesmen. Kita bisa memberikan feedback. Artinya apa? Bahwa oh ternyata bisa jadi proses pembelajaran yang saya berikan dengan daring itu kurang memberikan pengetahuan. Maka saya harus apa ya supaya lebih kreatif lagi ya. Bisa jadi desainnya yang kurang atau mungkin materinya. Nah, atau mungkin apa? Nah, itu mungkin bisa menjadi bahan acuan untuk kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Improvisasi pada proses pembelajaran. Bisa jadi medianya, bisa jadi alat ukurnya dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita perhatikan betul Bapak Ibu. Kemudian sebagai bentuk screening dan monitoring perkembangan siswa. Pasti. Tadi jenengan sebenarnya sudah melakukan screening itu. Anda bisa memetakan mana kelompok yang memang susah internet, mana yang kelompok miskin, mana yang dia kelompok mampu. Nah, itu bisa menjadi salah satu bahan strategi pembelajaran. Oh, misalnya nanti ketika ada kondisi seperti ini, berarti saya harus punya treatment khusus nih untuk kelompok yang seperti ini, bagaimana, kelompok ini bagaimana. Jadi ada proses seperti itu, termasuk juga memonitoring begitu, ya. Dan ini memang luar biasa, Bapak Ibu. Saya yakin memang cukup membutuhkan waktu. Tapi ketika awal memang berat, tapi ketika sudah berjalan maka itu sudah sangat enak. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengimplementasikan dari apa yang sudah kita uji cobakan di awal. Begitu. Nah, ini asesmen sudah banyak disampaikan tadi oleh Bu Ella, jadi saya tidak akan panjang di sini. Jadi asesmen for learning, asesmen as learning, dan lain sebagainya ini sudah banyak dijelaskan. Sedikit saja bahwa asesmen of learning itu adalah dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Jadi ini merupakan penilaian dari hasil belajar. Jadi hasil belajar. Jadi setelah proses pembelajaran, bagaimana nilainya? Bagaimana hasilnya? Ini bisa dikaitkan dengan ini proses UTS, UAS, ya kenaikan kelas itu adalah proses hasil. Ataupun misalnya kenaikan kelulusan, ya kenaikan kelas itu termasuk proses assessment of learning. Kemudian assessment for learning, proses pembelajaran berlangsung selama proses pembelajaran berlangsung. Artinya Bapak Ibu melakukan assessment ketika pembelajaran masih berlangsung. Tujuannya apa? Ini adalah untuk perbaikan proses belajar, ya. Jadi ketika tahu, oh murid saya seperti ini ya, apa yang harus saya lakukan? What should I do? Nah, itu adalah hal yang kemudian termasuk dalam assessment for learning. Jadi selama proses pembelajaran itu bisa jadi mungkin ada beberapa strategi yang dilakukan. Nah, perbaikan strategi itu yang kemudian dikatakan bahwa access for learning, dan itu untuk perbaikan dalam proses pembelajaran, ya, sehingga tidak hanya berhenti, kok murid saya pada nggak ngerti semua ya, kenapa ya? Ya sudahlah, biar begini saja. Artinya itu tidak, setelah hasil assessment tidak ada proses perbaikan sama sekali, ya.
Gitu. Kemudian assessment as a learning. Nah, di sini adalah melihat bagaimana assessment itu dilihat sebagai suatu proses pengalaman atau proses pembelajaran itu sendiri, ya. Artinya siswa dalam kecil itu dia bisa melakukan proses penilaian sekaligus sambil belajar. Contohnya begini, ketika melakukan peer assessment. Peer assessment itu adalah siswa menilai siswa lain. Ya, siswa menilai siswa lain. Dia akan memberikan nilai dengan kriteria tertentu yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, dia akan belajar bahwa ketika dikatakan kreatif, itu kalau misalnya melakukan A, B, C, D, E. Nah, si anak ini dia bisa belajar. Oh, berarti kalau saya kreatif, itu nanti saya dapat nilai sekian. Nilai sekian itu komponennya ini apa saja. Nah, dia bisa belajar dan mengimprove diri mereka sendiri. Ya. Oke. Nah, ini tadi sudah banyak disampaikan juga, jadi saya mungkin bisa berlanjut ke pembahasan berikutnya, ya. Oke. Maaf, ini mungkin sinyal agak kurang stabil ya Bapak Ibu, jadi agak lama ini loadingnya. Jangan khawatir, nanti materi bisa diakses di panitia ya, saya sudah memberikan materinya. Oke. Oke. Oke, jadi sudah terlihat Bapak Ibu ya? Atau masih sama ya Bu Ella? Oh, Bu Erna ya? Iya, masih sama. Masih sama ya, sebentar. Saya nggak tahu nih kok ada. Nah, ini beberapa tipe dari asesmen. Ya, ada diagnosis, kemudian ada formatif, sumatif, seleksi, dan penempatan. Nah, kalau diagnosis itu adalah kita melihat kelemahan atau kekurangannya. Jadi diagnosis ini prinsipnya itu dari medical, karena diagnosis ini kan lebih detail ya. Ini melihat secara lebih dalam, jadi mendiagnosis. Kelemahan yang dimiliki oleh siswa itu apa saja, penyebabnya itu apa saja. Nah, dalam proses pembelajaran itu dia mengalami kesulitan, apa kesulitannya. Nah, ini perlu lebih banyak ini usahanya ya, karena memang kita harus tahu kondisi siswa kita satu persatu ya. Paling tidak secara general kita bisa mapping mereka itu kondisinya bagaimana, apakah tingkat kelemahannya bagaimana, apa yang menjadi permasalahan, nah itu didiagnosis. Kemudian ada formatif selama proses, sumatif di akhir pembelajaran, seleksi ini ketika proses ujian saring dan penempatan ini untuk menentukan kompetensi siswa, dia cocoknya ada masuk di mana. Nah, itu terkait tipe asesmen. Nah, ini yang paling penting adalah ranah asesmen. Jadi, ketika Bapak Ibu melakukan suatu asesmen, itu harus sudah menentukan domain mana yang akan diakses. Apakah domain kognitif, apakah domain afektif, atau psikomotor. Karena ini penting. Ini yang akan nanti menentukan jenis asesmennya dan tool asesmennya, termasuk juga proses penilaiannya. Nanti akan berbeda, ya. Kognitif ini berkaitan dengan bagaimana tingkat pengetahuannya dia. Jadi setiap ranah itu punya tingkatannya masing-masing Bapak Ibu, ya. Ada tingkatannya masing-masing. Nah, sejauh mana siswa itu dia kemampuannya, kompetensinya tuh mau di mana. Nah, ini jenengan yang mungkin akan lebih tahu. Ya, guru itu yang lebih paham. Apakah hanya sekedar tahu saja, paham, bisa menerapkan, atau sampai bisa mengevaluasi. Ya. Ini yang kemudian nanti menentukan kata kerjanya. Dalam tujuannya nanti akan menentukan. Begitu. Nah, ini ranah efektif, ya. Sama, ini berkaitan C1, P A1, A2, A3, dan lain sebagainya. Kalau kognitif C1, C2, dan lain sebagainya. Sesuai tingkatannya, ya. Psikomotor berkaitan dengan kreativitas, persepsi, kesiapan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu bisa menentukan mana yang cocok, ya, dan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Karena bisa jadi kebutuhan tiap
tingkat sekolah itu beda, ya. Nah, ini adalah langkah asesmen. Jadi, ketika melakukan asesmen itu jangan sampai hanya berhenti, ambil data atau membuat, instrumen sudah berhenti. Membuat instrumen kemudian melaksanakan sudah selesai, tidak. Jadi hasil asesmen yang Bapak Ibu lakukan selain menjadi kajian suatu kebijakan ya, itu juga bisa menjadi salah satu bahan riset atau bahan untuk tulisan. Supaya Bapak Ibu bisa lebih, bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Yang pertama adalah menyusun rencana asesmen. Jadi rencana asesmen ini sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan adalah Rubik assessment. Apa yang mau kita lihat, ya? Kompetensi apa yang ingin kita bangun? Dia masuk dalam ranah yang mana? Apakah ranah afektif, apakah ranah kognitif atau psikomotor? Kemudian cara mengukurnya bagaimana? Ya. Kemudian berapa persen proporsinya dalam proses pembelajaran secara keseluruhan, ya. Kemudian tesnya menggunakan apa? Apakah self assessment, apakah menggunakan tes sumatif, apakah tes formatif dan lain sebagainya, ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa menentukan indikator-indikatornya. Ya, dikatakan baik kalau seperti apa? Dikatakan si A itu mampu melakukan sesuatu kalau bagaimana? Karena ini nanti menyangkut dengan nilai yang nanti kita berikan. Bagaimana nanti proses penilaiannya, ya. Sampai hasilnya menghasilkan suatu skor. Nah, baru setelah menyusun asesmen, rubrik asesmen itu, baru Bapak Ibu mengumpulkan datanya. Mengumpulkan datanya kalau saat ini kan banyak ya toolsnya ya. Ya. Kalau dulu mungkin bisa hanya nyebar kuesioner, kalau sekarang kan kuesioner kan udah bisa online, pakai Gform, pakai Zuhud dan lain sebagainya, dan itu relatively lebih mudah dan effortless. Jadi tidak terlalu sulit ya. Memang sulit di awalnya. Data dikumpulkan. Nah, ini sudah menjadi salah satu kajian tersendiri. Data dikumpulkan, kemudian dilakukan verifikasi. Apakah data yang sudah saya kumpulkan ini valid atau tidak? Nah, apakah data yang saya kumpulkan ini sesuai atau tidak? Benar atau tidak? Kalau ada hasil data yang sekiranya dia menyimpang, cek lagi kenapa seperti itu. Ya. Kalau ada yang misalnya tidak sesuai, cek ulang. Itu yang dimaksud dengan verifikasi. Ya. Kemudian hasil setelah diverifikasi, diolah kemudian dianalisis. Ini banyak toolnya, Bapak Ibu bisa pakai SPSS, pakai yang mudahnya pakai Excel itu bisa. Ya, tergantung kebutuhan lah. Dianalisis. Baru kemudian setelah dianalisis maka akan muncul data hasilnya bagaimana. Ya. Setelah data sudah terkumpul, sudah dianalisis, nanti kita akan tahu, oh kelas A itu ternyata dia termasuk anak yang kreatif. Ya. Kelas A ini dia kebutuhan belajarnya harus menggunakan ini karena sebagian besar mereka bertipe ini. Nah, itu dari mana? Dari hasil analisis data. Ambil kesimpulan. Ini sudah menjadi satu kajian riset tersendiri. Luar biasa kalau Bapak Ibu bisa melakukan ini ya. Ini menjadi satu kegiatan best practice yang ini bisa di-sharekan, bisa mungkin termasuk kalau misalnya ada hibah-hibah riset, itu bisa dipakai Bapak Ibu. Banyak sekali itu. Ya, ada yang dari CMO, ada yang dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya. Ya, karena hasil Bapak Ibu ini penting untuk orang lain yang mengalami masalah yang sama dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian instrumennya disimpan, hasilnya juga disimpan, bisa dipublikasikan. Nah, setelah hasil selesai itu bisa untuk tindak lanjut pada proses pembelajaran Bapak Ibu ya, sehingga ada perbaikan-perbaikan dan bisa untuk publikasi. Nah, bisa masuk ini nanti, dapat kum nanti ya. Nah, kumnya itu bisa untuk mempercepat kenaikan pangkat ya. Oke. Nah, ini asesmen di era pandemi. Tadi saya tanyakan, beda atau tidak? Beda, Bu. Karena ini. Nah, memang beda. Karena apa? Kesulitannya cenderung lebih sulit dalam melaksanakan pembelajaran. Apalagi terkait dengan konsep merdeka belajar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ella. Ya. Bagaimana harus membangun environment yang mandiri. Ya. Mandiri untuk siapa? Mandiri untuk
siswa, termasuk juga untuk guru, ya. Ini yang kemudian harus dibangun. Di awal memang susah, saya katakan ini tidak mudah. Tidak mudah dari beralih secara pembelajaran konvensional ke pembelajaran secara online ya, atau menggunakan LMS misalnya. Kemudian optimalisasi PJJ tanpa mengurangi kualitas. Nah, berat Bu ini, berat. Memang saya katakan berat, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Karena sekarang banyak fasilitas yang bisa digunakan termasuk mungkin juga di Mojokerto ada guru berbagi. Nah, ada guru pembelajar. Nah, itu menjadi salah satu wadah untuk bisa saling membantu, saling bersinergi ya dalam berbagai bidang. Secara online, e-learning ya, terstruktur dan tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, siswa dia bisa belajar secara mandiri, kapanpun dia bisa belajar, tergantung nanti settingnya bagaimana ya, tergantung bagaimana nanti dia kita terutama guru ya, mendesainnya seperti apa. Jadi memang sebelum menuntut siswa kreatif, kita harus kreatif dulu ya. Baru nanti kita harus mendorong dan memotivasi mereka untuk bisa mengikuti. Nah, asesmen di sini dia sebagai kontrol ya, sebagai kontrol. Apa? Untuk tadi, apakah memang sudah sesuai atau tidak? Dan ini memang berat keterkaitannya dengan uh, inputnya, prosesnya, ya, kemudian hasil akhirnya, ya. Kalau di sini ini adalah siklus asesmen awal di era pandemi. Jadi ada 3 kegiatan, ini menurut Kemendikbud 2020. Ya, ini bisa diakses di laman Kemdikbud ya, terutama di bidang asesmen. Jadi yang pertama adalah asesmen non kognitif, yang kedua asesmen kognitif, dan yang ketiga adalah tindak lanjut dan evaluasi. Ya, apa sih asesmen non kognitif itu? Tadi kan Bapak Ibu sudah menjelaskan berkaitan dengan ada kelompok siswa yang dia termasuk dalam kurang mampu. Nah, itu termasuk dalam non kognitif. Artinya segala sesuatu yang ada di uh, lingkungannya, kemudian keterkaitan dengan psikologisnya, keterkaitan dengan emosi siswanya, ya, lingkungan belajar di rumah yang tidak kondusif, orang tua yang tidak suportif, keluarga yang kemudian terserah kamu mau belajar nggak belajar ya belajar. Itu juga menjadi salah satu aspek dalam kegiatan asesmen kognitif. Jadi di luar si kemampuan dari siswa, tapi aspek inilah yang kemudian justru banyak berpengaruh besar dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh, ya. Ini lumayan besar ini, ya. Saya katakan ini memang tidak mudah, apalagi kalau misalnya dia masih dalam kelompok umur yang katakanlah misalnya masih PAUD, TK, SD, ya, SMP mungkin relatifnya dia lebih bisa ya, tapi perlu penguatan gitu. Ini akan lebih besar karena kondisi ekonomi keluarga. Nah, ini mungkin ya pemerintah yang mungkin bisa membantu mengurangi kesenjangan gitu. Karena di tempat kita di Indonesia itu kesenjangan masih cukup tinggi. Nah, kalau kognitif, nah ini berkaitan dengan kondisi selama masih siswa itu dia belajar keterkaitan dengan kompetensi di kelas itu bagaimana, kemudian apa rata-rata di kelas itu bagaimana kondisi siswanya, pinter-pinter semua, sedang-sedang atau campuran. Ya. Kemudian kalau yang jelek nanti mau diapakan dia? Diberi remedi atau mungkin dia dibiarkan saja atau dia harus melakukan resume dan lain sebagainya. Nah, proses atau implementasi PJJ ini saya katakan memang luar biasa apalagi di awal-awal sekarang ya. Ini kan peralihan ya. Harus melihat bagaimana terkait dengan inputnya 6M 2T1 ini yang tadi berkaitan dengan internet, kuota, kemudian teknologi ya. Ada yang mungkin guru yang memang rumahnya jauh, kemudian kurang paham terkait IT karena IT itu kan tidak semua orang itu bisa dengan mudah mengikuti. Perlu proses gitu, perlu proses. Bukan tidak bisa, tapi perlu proses. Dan itu tidak dalam jangka waktu yang pendek untuk beberapa orang. Ya, berkaitan dengan kondisi siswanya, keuangannya, bagaimana.
ya, metode nanti yang digunakan harus pakai apa. Nah, ini yang nanti akan menjadi bahan dasar input dalam proses pelaksanaan PJJ, ya. Prosesnya bagus atau tidak ini juga bergantung pada inputnya, ya, materialnya seperti apa. Jadi makanya, eee, perlu dilihat betul inputnya itu kondisinya seperti apa, ya. Kemudian outputnya berkaitan dengan kompetensinya, ya. Apakah nanti bisa mencapai itu proses PJJ-nya. Nah, ini sehingga nanti perlu desain proses pembelajaran yang kreatif, gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh terkait, bagaimana asesmen yang mungkin bisa dilakukan. Jadi biar tidak monoton, kita bisa menggunakan banyak fasilitas game yang fungsinya adalah sama. Isinya adalah bagaimana kita melakukan asesmen ke mereka, penilaian kepada mereka. Karena seringkali ini pengalaman juga ketika saya, dengan mahasiswa ya. Jadi kadang mereka jenuh, pertanyaannya seolah-olah ketika MCQ itu benar-benar tes, tapi ketika menggunakan game, menggunakan kuis, itu justru mereka lebih merasa tertantang. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa memakai beberapa strategi, jadi tidak hanya MCQ saja. Penugasan, nah ini juga mungkin penugasannya yang mungkin dibuat misalnya tugas lapangan misalnya, kalau mungkin, IPA bukan melihat hanya dengan textbook, tapi dia bisa melihat secara langsung, ya. Tugas atau proyek. Nah, kalau kita ngomong project, nah itu biasanya mahasiswa atau siswa itu lebih senang. Project, buat project, ayo kamu buat project, tugasnya ada project. Nah, itu mungkin bisa lebih, apa ya, lebih menarik untuk mereka. Dan jangan lupa, sebagai strategi itu di awal, kita sudah menginformasikan ke mahasiswa, dalam proses belajar A, misalnya matematika, nanti komponen nilainya apa saja, itu sudah dijelaskan di awal, supaya mereka tahu, kamu bisa dapat nilai A jika, eee, kamu memenuhi A, B, C, D, E. Jadi mereka supaya bisa mulai berpikir, jadi bebannya mereka tahu, "Oh, kalau saya mau dapat nilai bagus, berarti saya harus melakukan A, B, C, D, E." Gitu. Oke, ini beberapa media dari PJJ yang bisa digunakan dan sangat membantu, ya, sangat membantu ketika, asesmen. Ya, ada Gform, ya, Bapak Ibu tidak perlu lagi merekap satu-satu, dia sudah menjadi masuk dalam satu sistem. Termasuk juga, salah satu misalnya ada, Monkey Survey. Monkey Survey itu adalah tools yang bisa dipakai untuk survei, input survei dan itu, bisa langsung datanya itu bisa berupa Excel atau SPSS. Jadi kita tidak perlu merubah format dan sudah langsung dalam bentuk analisis, ya. Sudah langsung analisis frekuensi. Misalnya sekian persen siswa yang tidak bisa, sekian persen yang bisa, sekian persen yang mampu, sekian persen, itu sudah langsung analisis. Jadi sangat memudahkan kita, ya. Di Google itu banyak fitur-fiturnya, ya. Nah, ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, mungkin tidak hanya menggunakan satu fitur saja, bisa kombinasi. WA misalnya, atau mungkin Zoom meeting, atau mungkin, kalau punya LMS nggak apa-apa bisa pakai LMS-nya atau e-learning-nya. Yang free itu bisa pakai Google Classroom, bisa pakai, eee, apa, di, apa ya namanya, Kuiper. Nah, itu bisa dipakai Bapak Ibu. Tapi ya itu tadi berkaitan dengan teknologinya. Nah, ini beberapa aplikasi yang mungkin bisa dipakai dan free. Kahoot ini berbasis kuis. Nah, jadi lebih lebih menarik, mereka tinggal cetak-cetik saja, baca dan itu udah langsung keluar nilainya. Dia nilainya berapa sehingga dia tahu, "Oh, nilai saya sekian, berapa kali Kahoot nilai saya sekian, kemungkinan nanti saya bisa dapat nilai sekian." Ini fasilitas-fasilitasnya. Nah, ini mungkin, bisa digunakan, Teams itu juga bisa, ya, tidak berbayar. Jadi ini akan lebih memudahkan, Bapak Ibu untuk menggunakan fitur-fitur itu. Tapi memang sekali lagi ini berkaitan dengan, kondisi internet ya, akses internet ya. Nah, disparitas kita kan cukup tinggi. Nah, ini mungkin perlu, peran pemerintah untuk pemerataan jaringan, sehingga bisa belajar dengan baik, begitu. Baru-baru ini ada juga yang berkaitan dengan, Ini mobile sudah banyak internet. pertanyaan, Bu Ririn. Oh iya, Bu monggo monggo. Riris. Baik, Bu. Iya.
Karena mengingat waktu kita juga Oh ya, tinggal sedikit ya, oke, waktu maaf Bu. kita memang terbatas, Ya, sehingga banyak pertanyaan yang sudah muncul di chat atau Bapak Ibu bisa lewat langsung ya, tanya lewat raise hand. Dan saya ambil beberapa saja karena ya, kalau monggo Ibu. semua tidak nutut waktunya. Iya, ini dari Bapak Lutfi Ali Ahmad. Jadi Ya, silakan. pertanyaannya, bagaimana mengatur jadwal asesmen yang efektif dan efisien di masa pandemi sekarang ini? Oke. Silakan Bu Riris. Oke, terima kasih Bapak Lutfi. Pertanyaannya bagus sekali. Kapan kita harus melakukan asesmen? Nah, asesmen itu perlu dilakukan bisa dengan 3 step tadi. Di awal, ya, di awal untuk kita tahu kondisi dari siswa kita, ya. Karena itu yang nanti akan menentukan proses pembelajaran yang nanti akan kita lakukan. Jangan sampai kemudian ternyata proses pembelajarannya salah karena saya belum asesmen gitu. Jadi silakan dicek dulu. Sekian siswa saya kondisinya bagaimana? Dia bisa nggak akses internet? Kalau bisa berapa persen yang bisa? Nah, mereka bisa nggak menggunakan Zoom meeting? Oh ternyata mereka nggak bisa Zoom meeting, ya jangan pakai Zoom meeting. Misalnya seperti itu adalah proses asesmen. Kemudian saat proses pembelajaran, nah itu bisa dilakukan juga. Bagaimana selama pembelajaran itu, apakah siswa merasa senang atau tidak? Kalau kurang itu mana yang kurang? Kalau misalnya tidak paham itu bagian mana yang tidak paham? Biarkan juga siswa itu memberikan masukan. Mereka itu sukanya itu tipe pembelajaran yang seperti apa sih? Begitu. Ya, jadi kita juga bisa menggali informasi dari mereka, ya. Kalau di akhir tentu kita sudah melakukan, asesmen juga, gitu. Nah, ini tergantung juga pada kemampuan dari guru. Artinya begini, kalau idealnya ya di 3 proses itu, tapi kan seringkali misalnya karena keterbatasan, sumber daya dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa idealis, ya, tidak bisa idealis. Sehingga mungkin harus dilihat juga, oh saya harus melakukan mungkin saat di pertengahan saja, untuk tahu proses belajarnya. Kalau di akhir sangat perlu, ya, asesmen akhir sangat perlu. Jadi akhir memang perlu harus dilakukan untuk semua proses pembelajaran. Dan itu bisa digunakan rekomendasi untuk proses pembelajaran berikutnya, kalau sumber daya memang tidak memungkinkan, Pak Lutfi ya. Jadi kembali lagi lihat lihat kondisi, begitu. Itu ya Bu Erna. Jadi paling tidak bisa melihat kondisi siswa, begitu Bu Riris ya. Iya, selanjutnya satu Halo? pertanyaan dari Ibu Dwi Susanti dari Magelang. Halo? Selamat pagi Magelang. Oh sudah siang ini ya. Oh iya. Baik, pada asesmen pembelajaran daring, bagaimana mengetahui tingkat kejujuran siswa? Iya. Karena bisa jadi dalam mengerjakan tugas itu anak-anak dibantu orang tua atau saudaranya. Bagaimana Oke. mengetahui itu murni pekerjaan siswa? Silakan Ibu Riris. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, karena kita tidak bisa melihat secara langsung. Maka pilihlah strategi penugasan yang itu sekiranya membutuhkan waktu yang pendek. Sehingga kalau dia mau bertanya ke orang lain atau googling, dia nggak sempat. Misalnya, di beberapa fitur pada aplikasi itu memberikan timing. Jadi ada waktunya, satu jawaban, satu pertanyaan itu diselesaikan berapa menit, misalnya. Satu pertanyaan 2 menit, misalnya. Essay itu berapa menit. Nah, itu harus disesuaikan. Kalau MCQ itu bisa dibuat seperti itu, ya. Kalau essay juga bisa seperti itu. Jadi harus ada time limitnya, waktunya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa cross check dulu. Ketika saya sebagai guru membuat satu pertanyaan, saya jawab berapa menit. Misalnya saya jawab pertanyaan ini hanya 5 detik. Nah, berarti siswa saya nanti saya kasih waktu 2 kalinya. 2 detik berarti sekitar 5 detik. Nah, buatlah pertanyaan yang kemudian ritme pergantian ke pertanyaan lain itu lebih cepat. Sehingga dia tidak ada waktu untuk bertanya. Nah, itu untuk mengevaluasi kejujurannya juga, ya. Kemudian ketika ini juga bisa dilakukan terkait ketepatan misalnya ya, ketepatan dalam
proses pembelajaran, dia datang tepat waktu atau tidak. Nah, ketika Zoom meeting misalnya, nah itu bisa dibatasi. Jadi siapa yang datang lebih dari jam yang ditentukan, dia tidak bisa masuk. Nah, itu untuk bisa mengukur terkait dengan soft skill-nya juga. Karena relatively memang kita tidak bisa secara langsung. Jadi tools-nya itu harus disesuaikan. Kalau ngomong perfect ya kita mungkin tidak bisa fully perfect ya Bu Ibu. Jadi mesti harus ada perbaikan-perbaikan juga begitu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi demikian, paling tidak ini menggunakan aplikasi yang ada timernya begitu ya, sehingga Betul. betul bisa tidak ada celah waktu untuk Nah, melakukan kecurangan, Bu. kecurangan, Nah, betul. dan ini Baik, Bu, bisa juga soal itu ketika dibuat urutannya itu acak. Jadi ketika saya mengerjakan soal, si B mengerjakan soal di tempat yang sama, nggak bisa contekan. Jadi buat bank soal yang banyak, gitu. betul. Betul. Dibuat acak ya. Ya, Baik, betul satu Ibu. lagi pertanyaan terakhir Ibu Riris karena waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Satu lagi ini pertanyaan terakhir, mohon dijawab juga cukup singkat. Saat ini digulirkan kurikulum darurat COVID. Apakah tuntutan asesmen sudah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku saat ini? Sedangkan kebanyakan guru masih mengacu pada kurikulum yang sebelumnya. Maksudnya kurikulum sebelum pandemik ini yang dimaksudkan ya. Jadi demikian Bu Riris. Oke, karena memang sekarang situasinya pandemi dan darurat, itu memang ada kemudahan Bu untuk asesmen ya. Bukan saja, saya rasa bukan hanya di tingkat sekolah saja, bahkan di tingkat perguruan tinggi juga asesmennya juga ada perubahan-perubahan dan perbaikan serta kemudahan. Jadi tidak bisa mempersulit mahasiswa ataupun siswa. Kenapa? Karena memang kondisinya adalah darurat. Kalaupun kita ingin sempurna, akan kesulitan. Ya. Contoh misalnya untuk skripsi. Skripsi, kalau dulu sebelum COVID itu mereka harus turun ke lapangan ambil data. Nah, itu akan sulit dan sangat beresiko tinggi untuk mahasiswa, ya. Apalagi kalau misalnya zonanya zona merah, sehingga kami ada perubahan, ada kebijakan. Nah, ini juga harus disesuaikan. Saya rasa untuk asesmen tidak terlalu sulit, ya, karena menyesuaikan dengan kondisi. Yang penting adalah bagaimana kompetensinya bisa terpenuhi, ya, dengan kondisi yang seperti ini, gitu. Baik, terima kasih luar biasa paparan Ibu Riris siang hari ini ya. Mudah-mudahan Iya. bisa meningkatkan kita sebagai guru bagaimana Alhamdulillah. untuk melakukan asesmen terhadap anak-anak kita. Baik, terima kasih Bu Riris. Selamat Sama-sama Bu Erna, siang. selamat siang. Terima kasih semuanya, semoga juga sukses semuanya ya. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Baik, selanjutnya yang terakhir narasumber kita juga